Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pratiwi Novayanti dengan NIM 1201184044 dari kelas TI 4206. Kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian untuk soal ujian statistika industri nomor 4. Baik, untuk yang soal nomor 4 diketahui soal sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Step pertama yang kita lakukan yaitu menentukan H0. Di sini yaitu H0 median untuk metode pertama sama dengan median untuk metode kedua dan sama dengan median untuk metode ketiga. Maka H1-nya yaitu minimal ada satu tanda sama dengan pada H0 tidak berlaku. Setelah menentukan H0 dan H1, maka kita akan lanjut ke step yang ketiga yaitu statistik uji. Di statistik uji, langkah pertama yang kita gunakan yaitu melakukan perankingan untuk setiap metode untuk nilai pada setiap metode tadi. Yang pertama, lakukan perankingan. Untuk nilai pada metode yang pertama, tadi ada 85, 90, 87, 69, 93, dan 82. Untuk pada metode 2 ada 66, 72, 67, 70, 68, 74, 71, dan 61. Setelah itu pada metode ketiga ada nilai 84, 81, 88, 79, 83, dan 80. Maka kita akan memberikan peringkat dari nilai yang terkecil. Itu adalah peringkat pertamanya. Maka di sini 61 adalah peringkat pertama, 66 2, 67 ketiga, 68 keempat, 69 kelima, 70 keenam, 71 ke-7, 72 ke-8, 74 ke-9, 79 ke-10, 80 ke-11, 81 ke-12, 82 ke-13, 83 ke-14,
84 ke 15, 85 ke 16, 87 ke 17, 88 ke 18, 90 ke 19, dan terakhir 93 ke 20. Di sini untuk nilai RI kita jumlahkan pada masing-masing ranking. Di sini jumlahnya ada 90, ranking untuk metode kedua ada 40, dan ranking pada metode ketiga ada 80. Setelah itu, kita akan mencari nilai H. Karena tadi setelah melakukan perankingan tidak ada nilai kembar atau ties, maka rumus H yang kita gunakan yaitu H sama dengan 12 dibagi N dikali N plus 1 dikali dengan sigma I dari 1 sampai K RI kuadrat dibagi NI dikurang 3 N plus 1. Maka tadi N yang kita punya yaitu 20. 12 dibagi 20 dikali 20 ditambah 1 dikali dengan 90 kuadrat dibagi 6 ditambah 40 kuadrat dibagi 6 ditambah 80 kuadrat yang tadi. Di sini ada 8. Di sini 80 kuadrat dibagi 6 dikurang 3 dikali 20 ditambah 1, maka akan ketemu hasil untuk nilai H yaitu 72.962. Setelah mendapatkan nilai H, kita lanjut ke step keempat, yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Karena ukuran sampel lebih besar dari 5, maka menggunakan uji chi-square. Dengan taraf nyata atau A sebesar 0,05 dan derajat bebasnya V sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2. 3 ini didapat dari ada 3 jenis metode, maka diperoleh X tabel sama dengan 5,991. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika H lebih besar atau sama dengan 5,991 dan tidak tolak H0 jika sebaliknya
Setelah menentukan daerah kritis dan kriteria uji, kita akan masuk ke step terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, pada kesimpulan, ternyata hasil perhitungan tadi kita peroleh nilainya 72.962, lebih besar dari nilai pada tabel yaitu 5,991, sehingga H0 ditolak. Setelah mendapat kesimpulan bahwa H0 ditolak, kita bisa mengartikan yaitu pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode adalah tidak sama atau berbeda. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.